Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Kanatawab dengan NIM 1705656200056. Kali ini saya akan menjelaskan analisis SWOT pada PT Indosat Tbk. Next. Yang, yang pertama, profil Indosat. PT Indosat Tbk berdagang sebagai Indosat Ooredoo Hutchison, disingkat IOH, adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan layanan komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar dengan merek IM3 dan TRI, ditambah jasa-jasa lainnya seperti saluran internet, melalui media serat optik dengan merek Indosat HiFi, saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap, termasuk sambungan langsung internasional, serta layanan multimedia dan komunikasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sejarah Indosat Ooredoo. Indosat telah melalui banyak perkembangan berdiri pada 10 November 1967. Perusahaan dari awal menyediakan layanan telekomunikasi internasional. Modal awalnya berasal dari perusahaan asal Amerika Serikat, American Cable and Radio Corporation atau ACR. ACR merupakan anak perusahaan dari International Telephone and Telegraph Corporation atau ITT. Modal awal yang diberikan untuk Indosat sebesar 6 juta US dollar. Kemudian pada tahun 1980 pemerintah mengakuisisi sahamnya untuk membangun program satelit Orde Baru. Kemudian pada tahun 1994 Indosat menjadi perusahaan publik. Sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Perusahaan berhasil mengumpulkan dana sebesar kurang lebih 724 miliar dari penawaran 35% saham. Setahun kemudian Indosat mendirikan Telkom bersama dengan Telkom. Telkom merupakan perusahaan dominan industri telekomunikasi pada saat itu dan salah satu operator lama. Beberapa tahun kemudian Telkom mengambil kendali tunggal pada Telkomsel. Usai kerja sama tersebut, Indosat mengakuisisi Satelitindo dan mendirikan IM3 pada tahun 2001. Pada 2002, pemerintah memutuskan menjual saham Indosat. Keputusan ini menuai banyak kritik, terutama mengarah pada presiden kala itu. Hmm, Pemerintah melakukan divestasi 517,5 juta saham pada STT Communication Ltd. Saham tersebut mewakili 50% saham seri B. Tidak lama kemudian, pemerintah kembali melakukan divestasi 1,9% pada Desember 2022. Pemerintah juga menjual 8,1% saham Indosat melalui tender global yang dipercepat. Pihak-pihak yang mengkritik mengatakan Indosat adalah aset strategis karena punya satelit dan operator seluler. Namun keputusan tersebut dinilai langka yang tepat karena ekonomi Indonesia yang tidak stabil. Pada tahun 2003, pendapatan terbesar Indosat berasal dari usaha layanan seluler. Hal tersebut berkat pendirian PT IM3 ditujukan menyaingi Telkomsel milik Telkom. Pada tahun 2008, STT diakuisisi oleh Ooredoo dan memicu penawaran tender wajib. Ooredoo Group yang berasal dari Doha, Qatar menjadi pemegang saham mayoritas. Nama perusahaan lalu berubah menjadi PT Indosat Ooredoo Tbk. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT. PT Indosat Tbk. Next. SWOT. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Meskipun paling banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba hingga perusahaan besar. Analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan profesional. Next. Yang pertama, ada strength. Kekuatan Indosat antara lain terdapat pada yang pertama ada hak duopoli yang dimilikinya, kedua pengalaman mengelola bisnis telekomunikasi internasional, ketiga kekuatan manajemen dan budaya perusahaan, keempat rangkaian produk dan jasa yang luas, kelima teknologi yang mutakhir pada peralatannya, keenam kualitas produk dan jasa, ketujuh serta citra perusahaan yang baik. Next. Kelemahan Indosat antara lain terdapat pada kurangnya kebiasaan bersaing secara ketat akibat kenikmatan hak duopoli yang dimilikinya.
Kedua, rentannya likuiditas perusahaan akibat besarnya kewajiban yang dimilikinya. Ketiga, diversifikasi yang berlebihan seperti pada perusahaan anak dan afiliasi yang kurang menguntungkan. Next. Selanjutnya ada opportunities, peluang bagi Indosat antara lain besarnya pasar domestik yang belum tergarap. Selanjutnya ada perluasan usaha baru yang melingkupi bisnis inti yang cukup menguntungkan. Terakhir, bisnis telekomunikasi global yang cukup menjanjikan. Next. Yang terakhir ada threats, ancaman bagi Indosat, antara lain masuknya pendatang baru terutama dari luar negeri, sehubungan akan berakhirnya hak duopoli. Yang kedua ada kompetisi global yang memasuki pasar domestik. Dan yang ketiga, krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Next. Ya, itu saja dari saya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.